Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandina Ira Rizky Maulani dari Prodi PBA STAI Dr. KHZ Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sorof ibtidai yang berjudul tentang Tatimmatu fi hukmil af'al ingda isnadiha ila domair wa nahwiha. Jadi yang pertama adalah hukmu sahih salim. Sekarang kita akan membahas tentang hukumnya. Hukumnya disandarkan ke domir. Nah, jadi yang pertama hukmu sahih salim annahu la yadkhuluhu taghyir ingda ittisal ad-domair wa nahwiha. Contohnya nahwa katabtu wa katabu wa katabat. Nah, maksudnya saya bacakan. Fi'il salim adalah kalimat fi'il yang tidak satupun dari hurufnya yang asli berupa hamzah, tadaif atau diulang-ulang, dan huruf ilah seperti nasoro, tanasoro, dan nasoro. Nah, kalau hukum fi'il salim adalah ketika fi'il salim bertemu dengan domir dan semisalnya, maka huruf dari fi'il salim itu tidak boleh ada yang dibuang. Begitu juga lafal yang tertasrif dari fi'il salim ketika ditasniahkan atau dijamakkan tidak boleh ada huruf darinya yang dibuang. Jadi contohnya itu katabtu wa katabu wa katabat. Jadi kan huruf aslinya itu kataba. Ketika ditambahkan ke domir tidak ada yang dibuang dari kataba tersebut. Jadi hanya ditambah katabtu, disukunkan, ditambah wawu karena masuk domir ana, anti, antuma, antuna, seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, hukmul mahmuz. Nah, hukmul mahmuz ka hukmi salim illa annal amro min akhoda wa akala tuhdafu hamzatuhu mutlaqon nahwa khud wa kul wa min amara wa sa'ala fil ibtidai nahwa muru bil ma'ruf wa nahau anil munkar wa nahwa sal bani Israil. Jadi hukmul mahmuz itu saya bacakan. Fi'il mahmuz adalah kalimat fi'il yang salah satu dari hurufnya yang asli berupa hamzah, seperti sa'ala, akhoda, dan qara'a. Nah, jika hukum fi'il mahmuz ketika disandarkan dengan domir adalah seperti fi'il salim, tapi pada fi'il amarnya akhoda, akala, hamzahnya mutlak harus dibuang, seperti khud, kul. Jadi tadinya kan akhoda menjadi khud, akala menjadi kul. Nah, dan pada fi'il amarnya amaro ketika menjadi permulaan hamzahnya wajib dibuang, seperti mur. Mur diperbolehkan membuang hamzah dan tidak membuangnya ketika fi'il amarnya, yaitu mur berada di tengah, seperti kultu wa kultu wa mur, kultu lahu mur. Jadi ketika dia di tengah kalimat jangan dibuang hamzahnya tetapi jadi sukun. Wa mur, wanhau anil munkar, muru. Nah, itu tidak dibuang. Nah, seperti itu. Wa yajuzul hadfu wa adamuhu idza subiqa bisyai'in nahwa qultu lahu mur awi mur wa qultu lahu sal awis al. Nah, itu yang tadi jika berada di tengah kalimat fi'il amarnya. Wa kadza tuhdafu hamzah ra'a ay ainul fi'il minal mudhari wal amr ka yaro, waroh, al aslu yaro'a, nukilat harakatul hamzah ila ma qablaha thumma khudifat li iltiqaiha sakinatan ma'a ba'daha wal amru mahmul alal mudhari. Wa idza ijtama'at hamzatani fi awwali kalimat wa sakanat saniyatuhuma ubdilat madan min jinsin harokati ma qablaha kama sayati. Nah, jadi intinya hukmul mahmuz itu seperti salim, tapi dia ini berbentuk fi'il amar. Dan ketika intinya fi'il amar itu dihilangkan hamzahnya, jadi dari akhoza menjadi khud, tapi ketika berada di tengah kalimat dia dihilangkan hamzahnya, jadi wa mur, wanhau, tidak dihilangkan, tidak dibuang, seperti itu.
Nah, lalu kita ke nomor 3, hukmul mudha'af sulasi wa mazidihi. Nah, mudha'af sulasi ini saya bacakan, yajibu fi madihi al-idgham nahwa madda wastamadda wa maddu wastamaddu malam yattasil bihi domir raf'in mutaharrik fayajibul fakku nahwa madatta wan niswatu madnan madadna wastamdattu wan niswatum tamdatna. Setelah saya bacakan, maksudnya fi'il mudha'af bila dari fi'il sulasi adalah kalimat fi'il yang ain dan lam fi'ilnya dari jenis huruf yang sama, seperti yang tadi istamadda, madda, seperti itu. Nah, jika dari fi'il rubai, kalimat atau fi'il yang fa dan lam fi'ilnya yang pertama dari jenis huruf yang sama, dan ain dan lam fi'ilnya yang kedua dari jenis huruf sama namun berbeda dengan huruf yang pertama yang lain. Untuk fi'il mudha'af sulasi ada dua huruf. Jika ada dua huruf yang sama, maka terjadilah idgham yang ditandai dengan adanya tasydid. Dan jika ada dua huruf yang sama dan yang pertama sukun, maka wajib diidghamkan tanpa syarat. Contohnya farro seperti itu, farroro. Nah, itu wajib untuk diidghamkan ro-nya. Lalu jika ada dua huruf yang sama dan keduanya huruf asli dan berharokat, maka huruf pertama disukunkan dan diidghamkan. Contohnya madda, madada, madda, seperti itu. Hal ini juga berlaku apabila sebelum huruf yang sama ada huruf alif madiyah. Lalu jika sebelum huruf yang diidghamkan adalah huruf sukun, maka harokat pada huruf yang pertama dipindahkan ke huruf sebelumnya. Lalu jika ada dua huruf yang sama dan huruf keduanya adalah sukun asli, maka tidak boleh diidghamkan. Dan jika ada dua huruf yang sama dan huruf keduanya adalah sukun arid, mad arid li sukun, maka boleh diidghamkan dengan huruf keduanya berharokat fathah atau tetap dipisahkan. Dengan demikian untuk fi'il amr dan fi'il nahi dari fi'il mudha'af ada dua macam, yakni boleh diidghamkan atau tidak ada perubahan sama sekali, seperti itu. Dan huruf hamzah wasol dibuang apabila huruf setelahnya berharokat. Lalu kita masuk pada pembahasan hukmul mithal. Saya bacakan, qad taqaddama annahu imma ya'i alfa awwa wiyuha falya la yuhdafu minhu fil mudhari syai'un illa fi lafdataini hakahuma si bawaihi wa huma yasaro al-ba'ir yasiru ka wa'ada ya'idu minal yasir ka ad-darbi ail laini wal inkiyad wa ya'isa wa ya'isu fi lughatin. Jadi misal ini kan artinya adalah kalimat fi'il yang fa kalimahnya berupa huruf ilah, seperti yasaro yang di depannya itu huruf ilah, wa ya wa ada yasaro, nah kan itu fi'il huruf ilahnya ada di depan. Nah, seperti tadi dicontoh falyai itu berarti yasaro. Nah, kalau walwawi tuhdafu fa'uhu minal mudhari idza kana ala wazni yaf'il bi kasril ain wa kadza minal amr li'annahu far'uhu nahwa wa'ada ya'idu aid wazna yazidu zin. Ketika fa kalimahnya fi'il misal berupa wawu dan fi'il misal itu termasuk dalam bab kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu, atau bab ketiga yaitu fa'ala yaf'alu. Nah, atau bab ke-6 yaitu fa'ila yaf'ilu. Maka pada fi'il mudhari'nya wawu wajib dibuang, seperti wa ada ya'idu, wa do'a yadi'u, wa thaqwa yathiku. Nah, kan dari yasiku itu sudah dibuang wa-nya. Wa ada ya'idu itu wa-nya sudah dibuang. Nah, seperti halnya fi'il mudhari artinya
wawunya dibuang adalah fi'il amr seperti aid thick, itu berarti wa-nya dibuang karena masuk ke fi'il amr. Dan masdar seperti aidatan, sikotan, nah itu kan sudah masuk masdar. Nah tu ila babil ajwaf. Jadi hukmul ajwaf saya bacakan. In u'ilat ainuhu wa taharrakat selamuhu sabatatil ain wa in sakanat bil jazmi nahwa lam yakul au bil bina fil amr nahwa kul au li ittisalihi bidomiri raf'i mutaharrik domah berharokat. Hudifat ainuhu wa dhalika fil madi ba'da tahwili fa'ala bi fathil ain ila fa'ula bi dhammiha fa'ala bi fathil ain fa'ula bi dhammiha in kana aslul ain wa wawan qala wa ila fa'ila bil kasri in kana asluha ya ka ba'a watung qalu harakatul ain ilal fa fihima litakuna harakatul fa dalatan ala annal ain wawun fil awal wa ya'u fi tsani taqulu qultu wa bi'tu bidhammin fil awal wa kasri fi tsani. Fi'il ajwaf ini kan yaitu kalimah fi'il yang ain kalimahnya berupa huruf ilah seperti qala, ba'a, dan khofa yang asalnya adalah khaufa, bai'a, qaula, seperti itu. Berarti awalnya itu huruf ilah. Lalu masing-masing dari wawu dan ya dirubah menjadi alif karena wawu dan ya berharokat serta huruf sebelumnya difathahkan. Nah, ketika fi'il ajwaf, dari bai'a menjadi ba'a karena menjadi huruf ilah yang tidak berharokat. Kola tadinya qaula ada huruf ilah di tengah tapi jadi alif kola menjadi huruf tabi'i. Nah, ketika fi'il ajwaf disandarkan pada domir rofa mutaharrik, maka ain kalimahnya dibuang untuk menyelamatkan dari dua sukun yang berkumpul. Karena fi'il madi ketika bertemu dengan domir rofa mutaharrik wajib disukun huruf akhirnya, dan fa kalimahnya diharokati dengan harokat yang sejenis dengan hurufnya. Ain kalimah seperti bi'tu, kultu, kecuali pada semisal khofa, maka diharokati dengan kasroh yang sejenis dengan harokat ain kalimah seperti khoftu, bi'tu. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah hukmun nakis. Jadi idza kana al-fi'lu an-nakis madian wa usnida li wawil jamaah hudhifa minhu harfu illah wa baqiya fathu ma qablahu in kana al-mahdhuf alifan wa yudhammu in kana wawan aw ya'an fataqulu fi nahwi sa'a wa sa'au wa fi saru wa radiya saru wa radu. Wa idza usnida li ghairil wawi min ad-dhamair al-barizah lam yuhdhaf harfu illah bal bayqa ala aslihi wa tuqlabu al alif wawan aw ya'an taba'an li asliha in kanat salisatan fataqulu fi nahwi sarwa saruna wa fi radiya radina wa fi ghaza wa roma ghazauna wa romaina wa ghazawa wa romaya. Jadi saya jelaskan yang berikutnya adalah fi'il nakis, yaitu kalimah fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilah seperti rodia, roma, goza yang tadi saya bilang. Yang asal dari dua contoh pertama adalah gozawa, masing-masing dari wa dan ya berharokat dan huruf sebelumnya di fathah, maka waw dan ya dirubah menjadi alif. Gozawa menjadi goza, romai sa'au menjadi sa'a, menjadi huruf ilah. Nah, ketika fi'il nakis disandarkan pada domir rofa mutaharrik, maka huruf ilahnya dikembalikan ke asalnya. Ketika huruf ilah itu berada ketiga seperti romaita, gozauta, dan dirubah menjadi ya ketika berada keempat atau lebih seperti istaghozaita,
Begitu juga ketika bersamaan dengan alif tasniyah, maka dikembalikan ke aslinya atau dirubah menjadi ya seperti gozawa. Seperti itu. Ketika fi'il nakis disandarkan pada wawu jamak, maka lam kalimahnya dibuang dan fathahnya ain kalimah masih ditetapkan seperti romawa, gozawa. Adapun pada semisal dua lafal yang terakhir yaitu sarwa rodia, maka lam kalimah masih ditetapkan pada keadaannya semula ketika bertemu dengan domir rofa mutaharik seperti sarauta, rodita. Begitu juga ketika bersama alif tasniyah seperti rodia dan sarwa, seperti itu. Nah, lam kalimahnya fi'il nakis semisal rodia dan sarwa dibuang ketika bersambung dengan wawu jamak dengan domahnya ain kalimah untuk menyesuaikan dengan wawu seperti al-qaumu. Kesemua hukum tersebut berlaku pada fi'il nakis yang dalam bentuk fi'il madi. Adapun pada fi'il nakis yang dalam bentuk fi'il mudhari atau fi'il amr, maka ketika bersama dengan alif tasniyah, lam kalimah tidak boleh dibuang seperti tarom yani, seperti itu. Adapun fi'il nakis yang dalam bentuk fi'il mudhari atau fi'il amr, ketika bersama dengan wawu jamak atau ya mukhatabah, maka lam kalimah secara mutlak wajib dibuang. Kemudian bila lam kalimah berupa alif, maka fathahnya huruf sebelumnya masih ditetapkan seperti yas'auna. Namun bila ia tidak berupa alif, maka huruf sebelumnya kalimah di domah untuk menyesuaikan dengan wawu jamak atau di kasroh untuk menyesuaikan ya mukhatabah seperti yarmuna, yagzuna. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu adalah hukmul lafif. Jadi lafif itu terbagi menjadi dua, mafruk dan makrun. Nah, di sini hukmul lafif in kana mafruqan fa hukmu fa'ihi mutlaqan hukmu fa'il misal. Jadi hukumnya kalau mafruk berarti hukum fa'nya itu mutlak. Lalu wa hukmu lamihi hukmu lamin nakis seperti wako takulu, wako yaki, wa in kana makrunan fa hukmuhu hukmun nakis seperti towa yatwi itwi ila akhirih. Nah, jika makrunan maka hukumnya kurang, towa yatwi itwi ila akhirih. Itu contohnya. Yatasarraful madi bi'tibari itisal domir ar-raf'i bi ila salasati asyar wajhan isnan lil mutakallim. Jadi terbagi ke 13 bagian. 2 untuk pembicara, nasortu, nasorna, wa homsah lil mukhatab. 5 untuk dia atau orang yang tidak ada. Nahwa nasorta, nasorti, nasortu ma, nasortum, nasortunna. Lil mukhatab itu untuk orang yang lebih. Nah, lalu sitah lil goib. Nah, itu baru orang-orang yang hiya huwa, karena mereka tidak ada di tempat, tidak ada di depan kita. Wakada al mudhari nahwa unsuru, tangsuru, nangsuru ya zaid, seperti itu. Wa yatasarraful amru ila khamsah unsur, unsuro, unsuru, unsuri, wa unsurna. Jadi ini pembagian fi'il lafif makrun dalam fi'il mudhari dan fi'il amr masuk, yang seperti di awal pembahasannya disandarkan ke fi'il madi, mudhari dan amr, ke domir. Nah, jadi lafif itu kalau mafruk kalimah fi'il yang fa kalimah dan lam kalimahnya berupa huruf ilah seperti waqo. Fi'il lafif mafruk dengan melihat huruf pertamanya maka dia seperti fi'il misal, namun dengan melihat huruf akhirnya adalah seperti fi'il nakis, sehingga diucapkan pada fi'il mudhari'nya dengan baqiya dan pada fi'il amrnya diucapkan qih dengan membuang fa kalimahnya karena mengikuti pada dibuangnya fa kalimah dalam bentuk fi'il mudhari'nya beserta membuang lam kalimahnya, karena fi'il amr dimabnikan dengan membuangnya. Lalu fi'il makrun yaitu kalimah fi'il yang kedua huruf ilahnya berkumpul seperti nawa, toa.
itu huruf waw dan ya itu huruf ilah, dan itu berdampingan, berkumpul menjadi satu. Hukum fi'il lafif makrun adalah seperti hukumnya fi'il nakis dan semua bentuknya. Disandarkannya kalimat fi'il kepada domir, memperhatikan sambungannya dengan domir rofa mutaharik tertasrif menjadi 13 wajah yang tadi saya sebutkan, yang masuk ke dalam domir lalu masuk ke dalam domir amr juga. Alhamdulillah, materi tentang hukum sohih, hukum-hukum fi'il sohih mu'tal telah selesai saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.